Kejaksaan Negeri Nganjuk telah menetapkan satu terduga tersangka penyalahgunaan anggaran dana desa yang sebelumnya telah melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, APBDes tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Bertepatan pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Harkodia tahun 2024, pada Senin 9 Desember 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk yang diwakili oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka Mujiono selaku Kepala Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Mujiono menjadi tersangka dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, APBDes tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Ika Mauludina SHMH dalam press release di kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk mengatakan, berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Nursyodik dan Partner Surabaya tentang perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa di Desa Banaran Kulon, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, APBDes tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023 dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp332.890.664 dengan meliputi 19 kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya memiliki kekurangan volume. Adapun 19 kegiatan tersebut salah satunya adalah pembangunan satu buah pendopo yang dalam pelaksanaannya belum memiliki dokumen perencanaan dan dokumen teknis. Pendopo tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2021 hingga pertengahan 2022, namun pada tahun 2023 masih terdapat pencairan pembangunan pendopo sehingga total pencairan untuk pembangunan pendopo sebesar Rp760.097.859. Sedangkan berdasarkan hasil audit pembangunan pendopo hanya sebesar Rp621.936.488. Untuk 18 kegiatan pembangunan lainnya juga dilakukan sendiri oleh kepala desa, baik dari pengelolaan anggaran hingga pelaksanaan kegiatan, baik pembelian bahan material hingga upah tukang. Keuangan negara sebesar Rp337.352.896,64 dengan meliputi 19 kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya memiliki kekurangan volume. Adapun 19 kegiatan tersebut salah satunya adalah pendopo yang mana pelaksanaannya belum memiliki dokumen perencanaan dan dokumen teknis. Pendopo tersebut selesai tahun 2021 hingga pertengahan 2022, namun 2023 masih terdapat pencairan pembangunan pendopo sehingga total pencairan untuk pembangunan tersebut sebesar Rp760.097.859. Sedangkan berdasarkan hasil audit tidak sampai segitu harga pembangunannya, namun hanya sebesar Rp621.936.484,44. Perbuatan tersangka Mujiono telah merugikan keuangan desa atau negara, dalam hal ini adalah keuangan Desa Banaran Kulon sebesar Rp337.352.896,64 pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023. Mujiono telah ditetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHP. Tim penyidik melakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung dari tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan 28 Desember 2024. Tersangka Mujiono diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Primair Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Gendro Genos TV melaporkan.